Grigori Rasputin. Selama hidupnya dia telah meniduri ribuan wanita, dan dia juga berhasil selamat dari beberapa pencobaan pembunuhan terhadapnya. Dan gak berhenti di situ, dia juga melakukan hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar manusia. Dia diceritakan dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan sentuhan tangannya, serta dia juga diceritakan dapat memprediksi masa depan atau meramalkan sesuatu. Semua yang dia lakukan membuat dia terkenal, sampai-sampai kemaluannya dipotong lalu dipajang di sebuah museum di Rusia. Jadi gimana sih perjalanan hidupnya? Dimulai dari pria yang tidak memiliki apapun, jadi pria yang paling terkenal di Rusia hingga sekarang. Dia lahir sebagai rakyat biasa pada tahun 1869. Dia lahir di sebuah desa kecil di Siberia. Dia memiliki 7 saudara kandung, tapi hanya dia yang bertahan hidup hingga dewasa. Cerita dia di sana pun tidak ada yang spesial. Dia pemabuk berat dan dia sering dipenjara karena kejahatan-kejahatan kecil seperti mencuri dan berkelahi. Lalu pada umur 18 dia menikah dan memiliki 3 orang anak. Tidak ada yang spesial dari cerita Rasputin. Ceritanya seperti orang-orang Rusia pada desanya pada saat itu. Tapi semuanya berubah saat dia melakukan sebuah perjalanan. Dia menyebut perjalanan itu sebagai perjalanan spiritual ke Saint Nicholas Monastery. Perjalanan ritual yang memakan kira-kira 800 km jauhnya. Alasannya pun tidak ada yang tahu kenapa dia melakukan itu. Beberapa sumber berkata bahwa dia hanya kabur karena dia telah mencuri seekor kuda. Tapi hingga sekarang gak ada yang tahu kenapa dia melakukan perjalanan itu. Saat dia kembali dari perjalanan spiritual itu, dia berubah menjadi orang yang sangat religius. Tapi religiusnya hanya di lisan. Perilakunya masih sama kayak dulu. Saat itu dia mengembara ke seluruh Rusia, menyebarkan ajarannya. Dan katanya dia membuat sebuah cabang agama yang baru. Sebuah cabang agama yang melakukan pesta seks untuk ritualnya. Dia selalu berkata bahwa dosa akan benar-benar diampuni dan benar-benar tidak akan dilakukan jika kita melakukan dan mengerti apa yang dilakukan. Dia meniduri banyak wanita dengan alasan riset keagamaan. Dia juga berkata bahwa mungkin kita bisa jadi lebih dekat dengan Tuhan saat berada pada posisi kecapean karena seks. Sehingga membuat perempuan manapun yang ditiduri oleh Rasputin mau melakukan hubungan seksual sebanyak yang dia mau. Dia juga tidak mau mandi selama hidupnya. Tapi anehnya perempuan-perempuan itu tetap aja mau tidur sama dia. Mungkin karena kecintaan mereka dengan Tuhan dan mereka tertipu oleh Rasputin, mereka rela melakukan apapun. Nama Rasputin pun mulai terdengar dari mulut ke mulut, hingga sampai namanya didengar oleh orang-orang penting. Dan karena namanya sudah terkenal, dia bisa menggunakan itu untuk datang ke Saint Petersburg, tempat di mana orang-orang penting dan bangsawan tinggal pada saat itu. Timing kedatangan Rasputin pada saat itu benar-benar sempurna. Pada saat itu, para bangsawan Rusia benar-benar terobsesi dengan hal-hal supernatural dan keagamaan. Sehingga kedatangan Rasputin yang diceritakan dapat membaca pikiran, dapat meramalkan masa depan, dapat menyembuhkan manusia, menjadi pusat perhatian para bangsawan pada saat itu. Sedikit demi sedikit dia menaiki tangga sosial hingga sampai akhirnya dia sampai ke anak tangga sosial yang paling tinggi. Dia diundang ke kediaman Emperor Rusia pada saat itu, yaitu Nicholas II. Pada saat itu Emperor memiliki seorang anak yang menjadi satu-satunya pewaris tahta. Dan dia waktu itu mengalami sakit, yaitu sakit hemofilia. Emperor percaya bahwa kekuatan spiritual dari Rasputin dapat menyembuhkan anaknya. Hingga akhirnya dia diundang dan benar saja, setelah Rasputin datang dan membacakan doa-doa, anaknya sembuh. Setelah beberapa saat Rasputin terus menyembuhkan anaknya. Ada saksi yang berkata bahwa setiap kali anaknya sakit, Rasputin akan datang ke kamarnya
meludahi anaknya, lalu anaknya akan sembuh. Emperor sangat menghargai Rasputin, hingga akhirnya Rasputin diberikan sebuah jabatan, yaitu penunjuk jalan. Tidak hanya bagian spiritual, Rasputin juga mulai mendapat kuasa untuk memerintah, memberikan nasihat sesuai keinginan Rasputin. Dia menjadi kebal hukum dan dia banyak memperkosa wanita-wanita yang tidak bersalah. Dan segimanapun wanita itu bakal mengadu atau melaporkan pada pihak berwenang, Rasputin tetap tidak tersentuh. Rasputin pernah memberikan sebuah ramalan kepada sang emperor. Dia berkata bahwa nyawa Rasputin akan menentukan nasib dari keluarganya. Jika Rasputin meninggal, maka keluarganya akan hancur. Dan emperor pun percaya pada ramalan itu, sehingga Rasputin dilindungi oleh emperor. Ada satu insiden yang membuat kekuatan Rasputin benar-benar tinggi. Dan insiden itu adalah saat Jerman menyatakan perang kepada Rusia. Pada saat itu terjadi perang, sehingga Emperor Nicholas harus turun ke medan perang dan memimpin pasukannya sendiri, meninggalkan istrinya untuk menjalankan negara Rusia pada saat itu sendirian. Istrinya bernama Alexandria, dan istrinya selalu lebih menyukai Rasputin dibanding suaminya sendiri. Sehingga pada saat suaminya gak ada, dia menyerahkan semuanya kepada Rasputin. Dalam waktu 18 bulan, istrinya memecat siapapun yang Rasputin tidak suka. Dan ada isu bahwa Rasputin meniduri Alexandria, sehingga ada lagu Rasputin, Lover of the Queen. Terdapat lumayan banyak pencobaan pembunuhan pada Rasputin, namun rata-rata gagal. Dia pernah ditusuk pada bagian perut, tapi dia hanya koma lalu bangkit kembali. 3 bangsawan Rusia pun pernah mencoba untuk meracun dia dengan cyanida. Rasputin diajak untuk memakan sebuah hidangan yang semuanya telah dirumuli oleh cyanida. Tapi semua makanan, bahkan minuman yang telah dimasuki cyanida, tidak mempan pada Rasputin. Setelah melihat semua itu, Rasputin lalu ditembak pada bagian dadanya. Namun beberapa saat, Rasputin bangun lagi, lalu mengejar mereka. Hingga akhirnya, Rasputin ditembak pada bagian kepala, diinjak-injak dengan brutal, lalu dibuang ke danau es. Namun bahkan setelah semua itu, ada yang berkata bahwa mereka melihat bayangan Rasputin di bawah danau es masih bergerak. Mayatnya pun akhirnya ditemukan di bawah lapisan es di danau yang membeku. Matanya melotot, penuh dengan kebencian, seperti dia ingin melakukan balas dendam. Dan uniknya, ramalan dia benar. Keluarga dari Nicholas, emperor dari Rusia pada saat itu, ditembak mati di sebuah basement oleh para tentara.